Halo rekan-rekan investor, kali ini saya kembali lagi untuk update akhir tahun seputar saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang harganya di bawah Rp500 per lembar saham, PBV-nya di bawah 1 kali, PER di bawah 10 kali, dan ROE di atas 10%. Berikut kriteria yang saya gunakan. Yang pertama, harga sahamnya masih di bawah Rp500 per lembar saham dan di atas Rp50 per lembar saham. Alasannya, dengan nominal 500, investor tidak perlu mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mendapatkan saham yang berkualitas, alias saham ini sangat cocok untuk investor retail yang mengharapkan bisa membeli banyak lot dengan dana yang kecil. Lalu alasan yang kedua, biasanya saham dengan rentang harga 50 sampai dengan 500 punya pergerakan harga yang cukup besar presentasinya sehingga dapat memaksimalkan cuan kita. Kriteria yang kedua, mempunyai PBV di bawah 1 kali. Saham-saham yang saya screening ini rata-rata merupakan saham second liner. Nah, saham seperti ini memang harusnya memiliki PBV di bawah 1 kali, atau dihargai sama atau di bawah ekuitasnya. Hal ini supaya kita bisa memiliki potensi cuan yang besar, karena nanti jika saham ini mulai berkembang fundamentalnya, baik itu dilihat dari ekuitasnya, pendapatannya, laba bersihnya, dan juga plus ada momentum seperti ada isu-isu terbaru yang menguntungkan saham ini, nantinya PBV-nya akan bergerak di atas 1. Dan juga saham-saham yang saya screening ini mempunyai PER di bawah 10 kali, yang mencerminkan kinerja earning yang terbarunya yang bagus. Kriteria yang ketiga, memiliki ROE atau Return on Equity di atas 10%. Return on Equity adalah salah satu rasio yang mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba. Jadi Return on Equity ini, bahasa gampangnya seperti ini. Emiten-emiten yang saya pilih ini pandai menghasilkan laba, yang artinya kinerja manajemennya memang bagus, memang pintar menghasilkan laba, dan juga bisnisnya memang bagus. Kriteria yang keempat, saham-saham yang saya pilih ini mempunyai kualitas fundamental yang baik, terutama dilihat dari solvabilitasnya yang bagus dan juga sehat. Solvabilitas di sini yang dimaksud adalah tingkat hutangnya yang sehat dan mencerminkan kualitas manajemen dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dalam hal ini keuangannya, untuk perkembangan perusahaan. Nah, inilah semua kriteria yang saya gunakan untuk men-screening saham-saham ini. Tapi ingat disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Oh ya, sebelumnya saya mau informasikan bahwa mulai awal tahun depan, channel Leo Sumadi akan merilis produk-produk e-book yang berisi saham-saham pilihan terbaik untuk investasi di pasar modal. E-book ini akan terbit setiap kuartalan dan berisi antara 10 sampai dengan 20 saham pilihan yang sama seperti gayanya channel Leo Sumadi, yaitu kualitas fundamental yang baik dan juga murah. Jadi ditunggu saja update selanjutnya tentang hal ini di kolom komentar di bawah, atau boleh follow Instagram kami di @leosumadi. Saham pilihan yang pertama adalah Steel Pipe Industry of Indonesia dengan kode saham ISSP. Perusahaan ini biasa disebut sebagai Spindo, yang merupakan produsen pipa baja dan juga produk stainless steel. Harga nominalnya saat video ini dibuat 418, PER-nya 5,06 kali, PBV-nya 0,79 kali, dan juga ROE-nya 12%. Nah, kita lihat update kinerja terbarunya. Untuk kuartal ketiga ini, Spindo berhasil memperoleh pendapatan sebesar 3,8 triliun. Jumlah ini naik sebesar 40% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,7 triliun. Lalu laba bersihnya juga mengalami kenaikan 808% dari yang tadinya 49 miliar menjadi 445 miliar pada kuartal ketiga tahun ini. Berikutnya kita akan cek solvabilitasnya. Sampai dengan kuartal ketiga ini, ISSP mempunyai ekuitas sebesar 3,7 triliun. Jumlah ini terlihat lebih besar daripada hutangnya yang sebesar 3 triliun. Lalu kita cek juga aset lancarnya sebesar 4,1 triliun. Sama juga lebih besar daripada hutang jangka pendeknya ya sebesar 2,6 triliun. Nah, dari kedua fakta ini memperlihatkan bahwa solvabilitas yang dimiliki oleh ISSP memiliki kesehatan hutang yang sangat baik, karena hutangnya dapat cover yang lumayan besar dari ekuitas dan aset lancarnya. Nah, berikut kita akan bahas seputar prospek dari ISSP. ISSP sudah berdiri sejak tahun 1971 dan bergerak di bidang produksi baja dan juga pipa stainless steel. Spindo memang selama ini dikenal karena kualitas produk pipa bajanya yang sangat tinggi, yang juga telah diekspor ke berbagai negara di dunia, terutama di Amerika Serikat dan juga Kanada. Spindo selama ini sudah mulai diuntungkan dengan diterapkannya lebih ketat lagi SNI untuk pipa baja di Indonesia. Nah, penerapan SNI ini
telah meningkatkan permintaan pipa baja dalam negeri dengan kualitas yang sesuai dengan standar SNI. Hal ini dapat mengurangi peredaran pipa impor dari Cina yang memang kualitasnya buruk. Spindo juga diuntungkan dengan meningkatnya permintaan pipa dan juga tiang baja dari sektor konstruksi untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini memang sempat tertunda ya karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan juga sedikit pada tahun 2021, tetapi sudah mulai kembali lagi di akhir tahun 2021 ini dan juga diperkirakan akan lebih lanjut lagi untuk digenjot lagi konstruksinya pada tahun 2022 nanti. Dan pemerintah pasti akan mendukung pengerjaan konstruksi ini untuk tahun 2022 nanti karena pemerintah juga pasti punya agenda khusus untuk menyambut pemilu tahun 2024 nanti. Anda pasti tahu apa maksud saya. Saham pilihan yang kedua adalah Champion Pacific Indonesia dengan kode saham IGAR. Perusahaan ini memproduksi bahan kemasan untuk plastik khusus untuk obat-obatan dan juga vitamin. Harga nominalnya pada saat video ini dibuat sebesar Rp458 per lembar saham. PR-nya 6,86 kali, PBV-nya 0,97 kali, dan return on equity sebesar 11%. Kita lihat update kinerja terbaru kuartal ketiga tahun 2021. IGAR berhasil memperoleh pendapatan sebesar 669 miliar. Jumlah ini naik 22% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 592 miliar. Lalu pada kuartal ketiga ini, IGAR berhasil memperoleh laba bersih sebesar 76 miliar. Jumlah ini naik 90% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 50 miliar. Berikutnya kita akan cek kesehatan hutangnya. Kita perhatikan ekuitas yang dimiliki oleh IGAR sampai dengan kuartal ketiga ini sebesar 663 miliar. Jumlah ini lebih besar daripada hutangnya yang sebesar 117 miliar. Lalu kita cek juga aset lancarnya sebesar 635 miliar. Jumlah ini juga lebih besar daripada hutang jangka pendeknya yang sebesar 91 miliar. Nah, dari kedua fakta ini membuktikan bahwa kesehatan hutang dari IGAR ini sangat baik. Karena sekali lagi ekuitas dan juga aset lancarnya dapat mengcover hutangnya yang cukup besar juga. Berikutnya tentang prospek IGAR. PT Champion Pacific Indonesia ini dulunya bernama PT Kagyo IGAR Jaya. Perusahaan ini bisnis utamanya adalah pembuatan kemasan plastik untuk produk farmasi, yaitu obat-obatan dan juga vitamin. Nah, IGAR Champion Pacific ini mengalami kenaikan kinerja. Salah satunya disebabkan karena meningkatnya permintaan untuk obat dan vitamin pada masa pandemi ini. Nah, karena IGAR ini merupakan produsen kemasan dan bahan baku kemasan khusus untuk obat dan vitamin, jadi 80% produknya itu, produk plastiknya itu, dikhususkan untuk obat dan vitamin. Karena itulah kinerja dari IGAR ini ikut juga naik, karena adanya kenaikan permintaan obat dan juga vitamin. Saham pilihan yang ketiga adalah Panca Mitra Multi Perdana dengan kode saham PMMP. Saham ini sudah secara khusus saya bahas pada video sebelumnya tentang saham ini. Anda bisa klik linknya di atas untuk menuju ke pembahasan lebih lengkapnya. Harga nominal saat ini, saat video ini dibuat sebesar Rp454 per lembar saham. PR-nya sebesar 6,55 kali, PBV-nya 1,03 kali, dan juga ROE-nya sebesar 15%. Oh ya, ini PBV-nya agak lebih sedikit ya, 0,3 kali, tapi menurut saya masih sangat relevan untuk kita bahas dan sangat sayang untuk dilewatkan. Kita update dulu kinerja fundamentalnya untuk kuartal ketiga ini. PMMP berhasil memperoleh pendapatan sebesar 128 juta US dollar. Jumlah ini naik 1,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 126 juta US dollar. Lalu laba bersihnya sebesar 8 juta US dollar, naik 8,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,8 juta US dollar. Lalu kita juga cek kesehatan hutangnya. Hutang PMPP sebesar 185 juta US dollar. Jumlah ini terlihat memang lebih besar daripada ekuitasnya sebesar 72 juta US dollar. Nah, sekilas kalau kita lihat memang kesehatan hutangnya agak meragukan karena hutangnya lebih besar daripada ekuitasnya. Tapi di sisi lain coba kita cek, hutang lancarnya sebesar 218 juta US dollar. Jumlah ini lebih besar daripada hutang jangka pendeknya yang sebesar 180 juta US dollar. Nah, kondisi ini masih masuk kategori yang cukup sehat, karena yang terpenting itu adalah aset lancarnya yang dapat menjamin kualitas hutang dalam jangka pendek dapat diselesaikan dengan baik. Nah, untuk prospek dari PMPP ini sudah saya jelaskan lebih lengkap pada video saya sebelumnya itu.
Anda bisa pergi ke video itu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap lagi. Nah, di sini saya hanya mau menambahkan lagi bahwa jika kita lihat dari kinerja PMPP pada saat video saya yang sebelumnya itu, saya katakan bahwa kinerja penjualannya memang konsisten naik setiap tahunnya. Bahkan pada saat pandemi sekalipun, pada tahun 2020 yang lalu, kinerjanya naik dengan sangat baik. Tapi memang jika kita teliti per kuartalan, maka ada semacam pola yang berulang untuk penjualannya. Biasanya pada kuartal kedua dan juga kuartal ketiga, penjualan udang PMPP ini agak sedikit menurun dikarenakan faktor musiman. Permintaan dari negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat dan juga Kanada dan juga Jepang itu memang cenderung untuk menurun. Nah, barulah pada kuartal keempat dan juga kuartal pertama, itu biasanya penjualannya naik dikarenakan adanya berbagai macam event di negara tujuan seperti di Amerika Serikat itu ada Natal, Tahun Baru, dan juga Thanksgiving, lalu ada Paskah. Nah, event-event besar ini biasanya akan meningkatkan permintaan akan bahan makanan, salah satunya udang. Dan hal ini juga sudah pernah dijelaskan oleh pihak manajemen pada public expose di Agustus lalu. Jadi saya perkirakan jika memang kinerja PMPP nanti kuartal keempat naik, maka hampir pasti sahamnya juga akan naik lagi karena memang fundamental perusahaan ini cukup baik. Dan memang saat ini valuasinya cukup murah untuk ROE 15%, dan nanti saya perkirakan pada kuartal keempat nanti bisa saja ROE-nya akan naik di atas 20%. Nah, di saat itulah sahamnya juga akan naik lagi. Saham pilihan yang keempat adalah Kedaung Indah Chan dengan kode saham KICI. Ini adalah perusahaan yang memproduksi produk rumah tangga yang berbahan enamel. Nah, saham ini juga sudah secara khusus saya bahas pada video sebelumnya. Jika Anda ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap, Anda bisa klik linknya di atas. Saat video ini dibuat, harga sahamnya sebesar Rp342 per lembar saham. Nah, pada saat produksi video ini, terlihat saham KICI ini ARB ya, 6%. Pada tanggal 8 bulan 12 ini. Tapi untuk seorang value investor, saya melihat memang itu sebuah peluang ya, bukan sebuah musibah, karena justru saham yang turun ini berpeluang untuk kita untuk masuk pada harga yang cukup bagus, cukup rendah. PR-nya saat ini sebesar 4,08 kali, PBV-nya 0,96 kali, dan juga ROE-nya sebesar 18%. Kita update dulu untuk kuartal ketiga kinerjanya. KICI berhasil memperoleh pendapatan sebesar 104 miliar. Jumlah ini naik 55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 67 miliar. Lalu laba bersihnya pada kuartal ketiga ini naik sebesar 1162%. Dari yang tadinya rugi 1,6 miliar menjadi profit 17 miliar. Lalu berikutnya kita cek untuk stabilitasnya. Pada kuartal ketiga ini, KICI mempunyai ekuitas sebesar 98 miliar. Jumlah ini terlihat lebih besar daripada hutangnya sebesar 85 miliar. Lalu kita lihat juga aset lancarnya sebesar 130 miliar. Jumlah ini lebih besar daripada hutang jangka pendeknya sebesar 19 miliar. Nah, dari kedua fakta ini membuktikan bahwa hutang dari KICI ini terlihat sangat baik dan sangat sehat. Karena hutangnya dapat cover yang lumayan tebal dari aset lancarnya dan juga ekuitasnya. Nah, untuk prospek dari saham KICI ini sudah saya jelaskan secara lebih lengkap pada video sebelumnya itu. Yang pasti di sini terlihat memang pada kuartal ketiga ini kinerjanya juga ikut naik. Salah satunya itu karena adanya tren peningkatan dari baja dan juga produk turunannya. Nah, saya menduga ini ada kaitannya dengan PPKM atau juga lockdown yang memaksa orang untuk lebih banyak di rumah sehingga meningkatkan kebutuhan untuk menyibukkan diri atau untuk mencari hobi-hobi baru. Salah satu hobi baru adalah masak-memasak. Nah, hal ini yang saya duga meningkatkan permintaan akan alat-alat masak, salah satunya alat masak berbahan baku enamel yang diproduksi oleh KICI. Saham pilihan yang kelima adalah Wismilak Inti Makmur dengan kode saham WIIM. Nah, ini adalah perusahaan rokok yang mempunyai brand Wismilak. Harga nominalnya saat video ini dibuat sebesar Rp472 per lembar saham. PR-nya sebesar 6,83 kali, PBV-nya 0,8 kali, dan juga ROE-nya sebesar 11%. Kita update dulu kinerja terbarunya. Kuartal ketiga ini, Wismilak berhasil memperoleh pendapatan sebesar 1,9 triliun. Jumlah ini naik 37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,3 triliun. Lalu kita perhatikan juga laba bersihnya naik sebesar 0,04%, naik tipis ya. Yang tadinya sebesar 108 miliar sekian ya, 862 juta sekian, menjadi 108 miliar
939 sekian lah. Jadi ada kenaikan tipis 0,04%. Nah, berikutnya kita lihat hutangnya. Sampai dengan kuartal ketiga ini, Wismilak mempunyai ekuitas sebesar 1,2 triliun. Jumlah ini lebih besar jauh daripada hutangnya yang sebesar 490 miliar. Di sisi lain kita perhatikan jumlah aset lancarnya sebesar 1,4 triliun. Jumlah ini juga jauh daripada hutang jangka pendeknya yang sebesar 418 miliar. Nah, dari kedua fakta ini menunjukkan bahwa kesehatan hutang dari Wismilak ini terlihat sangat baik. Karena hutang jangka pendek dan juga hutangnya mendapat cover yang sangat besar daripada ekuitas dan aset lancarnya. Nah, berikutnya untuk prospek Wismilak. Jadi pada tahun 2020 dan juga 2021, pemerintah menaikkan cukai rokok yang tergolong cukup tinggi, yaitu 2020 23% dan 2021 ini 12%. Nah, kenaikan cukai rokok ini juga berdampak pada Wismilak. Tapi kinerja bottom line dari Wismilak ini berbeda dari produsen rokok lainnya seperti HMSP dan juga GGRM. Jadi karena kenaikan cukai mengakibatkan beberapa produsen rokok ya seperti HMSP dan juga GGRM itu mengalami penurunan laba yang cukup dalam. Sedangkan untuk Wismilak pada kuartal pertama tahun 2021, labanya naik sebesar 171%. Lalu untuk kuartal kedua, labanya naik lagi sebesar 46%. Nah, kuartal ketiga ini juga naik tipis ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, hal ini dikarenakan Wismilak dikenakan tarif cukai yang memang lebih rendah dibandingkan dari HMSP dan juga GGRM. Anda perhatikan pada tabel berikut ini adalah data penjualan dari Wismilak untuk tahun 2020. Karena data inilah yang menjadi basis untuk mengukur seberapa besar tarif cukai yang akan dikenakan untuk Wismilak. Penjualan Wismilak ini jika dijumlahkan ya SKT dan juga SKM itu sebesar 1,9 miliar batang. Nah, karena itu, Wismilak ini termasuk dalam golongan tier 2. Anda perhatikan di tabel berikut ini. Golongan tier 2 itu adalah produsen yang memproduksi rokok di bawah 2 miliar batang. Nah, Anda perhatikan tarif rincian cukainya. Anda perhatikan untuk SKM saja ya, karena memang secara khusus pada tahun 2021 ini, yang naik itu hanya SKM saja, sedangkan SKT tetap. Nah, Anda perhatikan untuk tarif golongan tier 1, bedanya terlihat sangat jauh daripada tier 2. Anda perhatikan ya, untuk yang pertama itu tarif cukainya itu Rp865 per batangnya ya. Sedangkan untuk tier 2 SKM golongan 2A itu tarifnya sebesar Rp535 per batang. Nah, yang di bawahnya ini untuk SPM ya, sigaret putih mesin. Ini untuk yang golongan pertama ini tarifnya sebesar Rp935 per batang. Sedangkan yang untuk golongan 2 itu tarifnya Rp565 per batang. Jadi terlihat memang perbedaannya sangat jauh sekali. Nah, hal inilah yang menyebabkan Wismilak masih dapat menjual rokok yang lebih murah dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya seperti HMSP dan juga GGRM. Ditambah lagi, dengan adanya penurunan daya beli masyarakat, sehingga mereka mulai beralih dari yang tadinya rokok yang mahal, ya memang supaya mereka tetap bisa merokok ya dengan uang yang ada, mereka beralih ke rokok yang lebih murah. Salah satu merek dari Wismilak yang cukup murah ya, yang lebih murah daripada rokok lainnya, yang memang sedang naik daun, yaitu Diplomat Evo. Nah, saya sekarang memang sedang menanti penetapan tarif cukai oleh pemerintah ya, yang dijanjikan pada bulan Desember ini akan diumumkan. Kalau memang kenaikannya lumayan tinggi, ya pastinya ini akan juga menguntungkan bagi Wismilak. Tapi memang kalau kenaikannya tidak terlalu tinggi, ya memang Wismilak juga akan diuntungkan. Jadi memang posisi Wismilak ini cukup menguntungkan ya untuk golongan perusahaan atau produsen rokok tier 2. Saham pilihan yang keenam adalah Harta Dinata Abadi dengan kode saham HRTA. Nah, ini saham juga sudah saya pernah bahas ya pada video secara khusus tentang saham ini. Nah, memang saya tidak bosan-bosannya walaupun terlihat pergerakan sahamnya terlihat stagnan ya, naik turun kayak roller coaster. Tapi memang saya tidak bisa mengalihkan pandangan saya terhadap saham yang satu ini. Karena memang kualitas fundamentalnya sangat baik dan juga berkembang terus pendapatan juga labanya. Jadi, saya tetap akan merekomendasikan saham ini. Harga nominalnya saat ini sebesar Rp214 per lembar saham. PR-nya sebesar 4,84 kali, PBV-nya 0,67 kali, dan ROE-nya 10%. Nah, kita update kinerja terbarunya, kuartal ketiga ini, Harta berhasil memperoleh pendapatan sebesar 3,9 triliun. Jumlah ini naik 24%
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,1 triliun. Lalu laba bersihnya juga naik 15%, dari yang tadinya 133 miliar menjadi 153 miliar. Lalu kita akan cek kualitas hutangnya. Sampai dengan kuartal ketiga ini, Harta Dinata mempunyai hutang sebesar 1,8 triliun. Jumlah ini memang lebih besar daripada ekuitasnya sebesar 1,4 triliun. Nah, di sini memang terlihat memang hutangnya sekilas memang terlihat kurang sehat ya. Tapi di sisi lain kita perhatikan, Harta Dinata mempunyai aset lancar sebesar 3,1 triliun. Jumlah ini sangat besar, berbeda jauh daripada hutang jangka pendeknya yang sebesar 597 miliar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini, Harta Dinata mempunyai kualitas hutang yang cukup baik, karena hutang jangka pendeknya dapat cover yang sangat tebal dari aset lancarnya dan juga ekuitasnya. Nah, untuk prospeknya masih tetap sama seperti video yang sudah saya rilis pada video sebelumnya. Saya masih tetap optimis pada saham ini, karena sampai dengan sejauh ini, saya tidak menemukan kekurangan apapun pada saham ini kecuali yang agak meragukan tadi hutangnya. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa yang terpenting adalah hutang jangka pendek ya. Dan juga di situ aset lancarnya itu memang sangat besar sekali, itu bersumber dari persediaannya memang sangat besar. Nah, persediaannya di sini itu adalah emas, cadangan emas. Dan cadangan emas ini itu tergolong sangat liquid ya, tergolong cadangan yang sangat menguntungkan bagi sebuah perusahaan, apalagi untuk perusahaan emas. Dia jualan emas, cadangannya emas, dan persediaannya emas, dan ini sangat liquid sekali dan sangat menguntungkan. Jadi sampai dengan sejauh ini, pandangan saya terhadap Harta Dinata masih tetap sama. Perusahaan ini mempunyai pertumbuhan yang bagus dan juga prospek yang masih cerah. Tinggal kita tunggu saja, karena saya sangat yakin bahwa suatu saat harga saham itu akan mencerminkan fundamentalnya. Saham pilihan yang ketujuh adalah Global Mediacom dengan kode saham BMTR. Nah, ini adalah perusahaan milik Haritanu Sudibyo yang memiliki beberapa media online dan juga offline. Harga nominalnya saat video ini dibuat sebesar Rp266 per lembar saham. PR-nya 3,41 kali, PBV-nya 0,33 kali. Nah, ini untuk ROE-nya memang agak sedikit lebih rendah ya, dari ROE ketentuan saya tadi 10%. Tapi memang selisihnya cukup rendah ya, 0,5%. Ini ROE-nya sebesar 9,5%. Saya juga yang satu ini sangat sayang ya untuk dilewatkan BMTR karena memang sudah sangat murah. Dan saya juga sudah pernah bahas saham ini pada video sebelumnya. Ini adalah salah satu saham pilihan dari Loh Kee Hong ya. Dan saya sangat yakin pilihan dari Loh Kee Hong itu memang sudah tepat karena memang beliau tidak menginvestasikan uangnya pada perusahaan yang sembarangan. Ya, memang terlihat harga saham ini seperti roller coaster ya, naik turun. Tapi memang saya sangat yakin karena memang kinerja terbaru ya sangat bagus. Nah, coba kita cek dulu kinerja terbaru. Pada kuartal ketiga ini, BMTR berhasil memperoleh pendapatan sebesar 10 triliun. Jumlah ini naik sebesar 17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,9 triliun. Pada kuartal ketiga ini juga laba bersihnya naik sebesar 34%. Dari yang tadinya 1,4 triliun menjadi 1,9 triliun. Jadi memang pada kuartal ketiga ini terlihat ada peningkatan laba bersih ya, terutama yang sangat besar yang memang tidak terjadi pada kuartal-kuartal sebelumnya. Dan saya sangat yakin momentum seperti ini yang sangat baik bagi BMTR ini untuk menunjukkan kelasnya. Karena memang saat ini saham ini memang sudah sangat murah untuk perusahaan sekelas ini. Sekarang kita coba cek kualitas hutangnya. Sampai dengan kuartal ketiga ini, BMTR mempunyai ekuitas sebesar 23 triliun. Jumlah ini lebih besar daripada hutangnya yang sebesar 10 triliun. Lalu kita juga cek aset lancarnya sebesar 10 triliun. Jumlah ini juga lebih besar daripada hutang jangka pendeknya yang sebesar 7 triliun. Nah, dari kedua fakta ini menunjukkan bahwa memang BMTR ini mempunyai kualitas hutang yang sangat baik dan juga sangat sehat. Dan ini menambah nilai plus dari saham ini. Nah, untuk prospeknya seperti yang sudah saya katakan dan juga sudah saya jelaskan secara lebih lengkap pada video saya sebelumnya. Anda bisa klik linknya di atas, Anda bisa cek lagi videonya itu jika Anda ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap. Tapi memang menurut saya, kinerja BMTR yang sangat bagus itu akan mendorong prospek pergerakan harga sahamnya akan lebih positif ke depannya. Saham pilihan yang ke-8 yang terakhir adalah Lotte Chemical Titan dengan kode saham FPNI. Nah, ini adalah perusahaan kimia dasar yang memproduksi bahan baku untuk pembuatan plastik. Harga saham nominalnya sampai dengan video ini dibuat sebesar Rp216 per lembar saham.
PR-nya sebesar 6,68 kali, PBV-nya sebesar 0,8 kali, ROE-nya 12%. Nah, sekarang kita cek untuk update kinerja terbarunya kuartal ketiga. Pada kuartal ketiga ini, FPNI berhasil memperoleh pendapatan sebesar 299 miliar. Jumlah ini meningkat 33% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 225 miliar. Lalu kita perhatikan juga, sampai dengan kuartal ketiga ini, FPNI berhasil memperoleh laba bersih sebesar 9 miliar. Jumlah ini naik 350% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2 miliar. Nah, sekarang coba kita cek kualitas hutangnya. Sampai dengan kuartal ketiga ini, FPNI mempunyai ekuitas sebesar 104 miliar. Jumlah ini lebih besar daripada hutangnya yang sebesar 65 miliar. Nah, kita lihat juga, aset lancarnya sebesar 103 miliar. Jumlah ini juga lebih besar daripada hutang jangka pendeknya yang sebesar 57 miliar. Nah, dari kedua fakta ini menunjukkan bahwa kualitas hutang dari FPNI terlihat sangat baik dan sangat sehat. Nah, berikutnya untuk prospek FPNI. PT Lotte Chemical Titan adalah perusahaan kimia dasar yang dibangun pada tahun 1987, jadi sudah lama. Perusahaan ini berlokasi di dekat Pelabuhan Merak, Banten. Perusahaan ini memproduksi bahan kimia dasar seperti polietilena berdensity tinggi atau HDPE, dan juga polietilena berdensity rendah atau LLDPE. Nah, kesemua produk ini adalah sebagian besar digunakan untuk bahan dasar pembuatan plastik atau juga produk turunan dari plastik. Dan dalam pembahasan saya terkait PBID ya, Panca Budi Idaman yang juga memproduksi plastik kemasan dalam hal ini, saya sudah mengatakan bahwa tren belanja online yang naik saat ini ternyata membawa berkah buat produsen plastik karena kebutuhan akan plastik kemasan meningkat pesat. Di samping itu, dengan adanya COVID-19 ini dalam tanda kutip, malah tambah meningkat lagi penggunaan plastik untuk pembungkus makanan karena memang masyarakat dibatasi ya untuk makan di rumah makan, jadi hanya boleh beli bungkus saja, sehingga meningkatkan permintaan akan kemasan untuk bungkusan makanan ini. Sisi positif lainnya, ternyata dengan adanya COVID lagi ya, dalam tanda kutip, ternyata permintaan bahan plastik juga meningkat, khususnya untuk keperluan pelindung diri seperti APD, masker, dan juga kacamata, yang memang sebagian besar terbuat dari plastik. Lalu seperti halnya saham yang tadi sudah kita bahas ya, IGAR Champion Pacific, saya sudah menjelaskan bahwa meningkatnya permintaan bahan plastik juga disebabkan meningkatnya konsumsi obat-obatan dan juga vitamin selama pandemi ini, sehingga meningkatkan permintaan untuk plastik kemasan dari perusahaan farmasi. Nah, jadi memang banyak sekali ya sentimen positif untuk produsen bahan kimia untuk plastik di tahun ini, dan saya rasa masih akan berlanjut sampai dengan tahun depan. Oke, sekian dulu 8 saham pilihan yang berfundamental bagus, PBV-nya di bawah 1 kali, PR-nya di bawah 10 kali, mempunyai ROE di atas 10%, dan mempunyai fundamental kinerja yang terbaru sangat baik. Ingat, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.